Ya, welcome back guys. Paul Tudor Jones, guys. Paul Tudor Jones, salah satu bilioner di dunia interested in crypto, guys. Jadi dia melihat potensial di crypto ini karena dia terngiang sama internet stock, saham internet pada tahun 99, guys. Karena waktu itu pada tahun 99 mungkin kalian masih ini semua kan, masih belum ngerti apa itu ETF, belum apa, soalnya kita masih pada umur berapa waktu itu kan. Dotcom bubble guys, dotcom bubble itu internet stock mengalami pump besar-besaran seperti crypto bubble yang 2017 kemarin. Itu kenapa terjadi? Karena kita terlalu excited sama the present dan underestimate the future. Overestimate the present, underestimate the future. Jadi time preference-nya memiliki kecenderungan FOMO waktu itu guys pada internet stock. Alhasil pump and dump seperti Bitcoin bubble di 2017 ini. Karena kita nggak tahu memvalue internet itu seperti apa pada tahun 99 itu. Sama layaknya dengan 2017 kemarin ya. Itu karena kita di posisi yang nggak tahu waktu itu value Bitcoin itu harusnya berapa. Ini dijelaskan juga di sini. Mungkin kalian bisa cek langsung ininya, interviewnya sama Yahoo Finance ya kemarin. Itu sempat lumayan trending juga. Ya mungkin dia bilang sampai grandkids menggunakan typical digital currency ya, sampai menyentuh ini guys, apa dia bilang Bitcoin ini seperti digital gold, bukan seperti digital gold lagi, mungkin emas itu yang digital physical Bitcoin guys, soalnya properti Bitcoin ini lebih jauh lebih baik dari emas guys, yang seperti saya jelaskan kemarin. Terus Paul Tudor Jones ini salah satu bilioner ya guys. Dia 2% portofolionya di Bitcoin. Saya nggak tahu itu melalui ini derivatif, tapi ada yang bilang di derivatif. Jadi dia index fund aja, bukan actual Bitcoinnya yang dia punya. Seperti kita bisa deploy di index fundnya Grayscale kemarin yang saya yang saya jelaskan. Karena di Grayscale itu trust dari Bitcoin-nya aja, fund dari Bitcoin-nya aja. Jadi ya dia hanya di instrumen derivatifnya guys, bukan di actual Bitcoin-nya. Jadi kalau mungkin akan saya bahas di separate video, kenapa institusional itu dia mainnya sesama mereka aja, karena mereka di-regulated ya pertama, terus yang kedua harus compliance sama misalnya di Mercantile Exchange itu ada CME product. Nah, itu salah satu. Yang penting ini bisa mendrive price to go up, guys. Price Bitcoin to go up. Karena 2% portofolionya ini gak macam-macam, guys. Maksudnya 6 billion USD. 2%-nya aja udah hampir berapa itu? Kalau dihitung-hitung. Misal 6 juta USD ya. Kita ini aja. 6 juta misalnya ya, kali 20%. Udah segini guys, udah 12 miliar US dollar. Itu udah mampu menggerakkan pasar ya guys. Hampir ya, walaupun lebih besar karena dia perusahaan MicroStrategy, itu lebih banyak investnya karena dia half billion invest di, bukan invest juga sih, mereka hanya untuk menghalang inflasi aja di balance sheet mereka, karena perusahaan kan generate a lot of cash, tapi instead of dividend mereka mengalokasikan ke Bitcoin di MicroStrategy kemarin, karena menurut saya itu kalau misalnya CEO memberikan dividen, apalagi dividen yang tinggi, itu yang perlu dikritisi CEO-nya guys, karena dia nggak tahu cara mengalokasikan uangnya itu kemana, apa itu perlu ke R&D atau menambahkan sumber daya, misalnya merekrut karyawan. Itulah guys plus minusnya.
um, sempat ini ya, sebelum saya lanjut lagi, ini price action melewati rising wedge ya, nggak terlalu menarik untuk dibahas juga. Rising wedge otomatis bearish ya. Orang fake out kan di sini karena volume terlalu rendah dan seller terlalu banyak, otomatis keluar dari rising wedge, tapi di bawah 21 weekly moving average. Tentu untuk price action aja guys. Nyangkut Paul Tudor Jones tadi mengingatkan kita dengan S&P 500 yang Dow Jones Indices to launch cryptocurrency index in 2021. Ini huge milestone ya guys. Seperti yang saya jelaskan di beberapa video sebelumnya tentang ETF, saya explain tentang ETF. ETF itu intinya reksadana guys. Reksadana itu kalau kalian masih awam untuk investing, pertama kali intinya dia itu ada bucket ini diversifikasi antara fund satu fund dengan yang lain di mutual fund. Untuk in order to launch di ETF, you need index. Jadi di sini kan kita harus lihat nih, harus ada the time. Ini the right time untuk right independent reliable user very benchmark. Jadi untuk meng-issue ETF itu nggak sembarangan guys. Mungkin inilah para pemerintah Amerika Serikat udah mulai mencari menangkap dan menciduk si CEO dari BitMEX. BitMEX itu kan derivative exchange guys. Banyak yang kena likuidasi di sana, maksudnya kena margin call. Itu seperti Las Vegas guys di BitMEX itu. Kalau kalian pakai 100x, kalian straight to the Reg City. Nah, jadi kalau kalian trading di sana, wells di BitMEX itu pada ini ngincer-ngincer kalian semua. Makanya otomatis bangkrut kalian semuanya kan. Tapi di sisi lain pemerintah ini harus menindak itu di KYC apa semua kan, agar dalam tanda kutip melindungi customer kan. Padahal kalau kita udah invest kan berarti kita bisa melindungi diri kita sendiri kan. Nah, tapi kalau nggak seperti itu, nggak dapat reliable untuk pasar modal guys, kripto ini. Jadi butuh yang namanya ETF. Nah, ETF ini di-launch dengan cara membersihkan pemain-pemain yang nggak bertanggung jawab tadi di BitMEX tadi, seperti contohnya. Tapi juga di sisi lain di ETF ini, karena butuh proses lama tadi ya, itu peng-issuer creator of ETF-nya harus berbeda guys sama creator of benchmark. Kenapa? Karena itu akan bakal terjadi konflik of interest kalau kedua-duanya sama. Misal kita harus ini misalnya hedge funds, dia bakal dapat bonus untuk misalnya outperform S&P 500. Misal dia S&P 500 tapi benchmarknya dia juga yang ngatur, dia bakal nggak bisa manipulasi price-nya karena dia akan beli sesuai Bitcoin, karena Bitcoin ini kan terlalu volatile dan juga dia tidak bisa setup how Bitcoin is value kan. Seperti di sini contohnya ada riset yang menarik di sini ya. Beginilah caranya untuk ETF untuk bisa di ini guys di issue, maksudnya di issue guys. Jadi creation ETF shares portfolio security authorized participant. Jadi para hedge fund ini dia bisa jadi ini ya, creation of ETF ya. Tapi dia nggak bisa creation of benchmark yang seperti saya jelaskan tadi, karena itu bakal ada konflik of interest. Dan di sini juga kita lihat, di sini cara ngelihat benchmarknya guys. Jadi di ETF itu tiap kali ada benchmark, ya seperti real estate ETF, ini ada benchmarknya sendiri. Apa itu benchmarknya? Coba kita lihat. Ini guys, ada nih market cap rates. Misalnya ada isu dari benchmarknya tuh, tolak ukurnya itu, dia competition between nearby properties kan, terus macro forces. Nah, sedangkan kalau ini kan secara tangible kan bisa terlihat, sedangkan Bitcoin itu aset yang intangible. Kita kan nggak tahu benchmarknya itu gimana. Jadi di sini diluncurkanlah
S&P 500 and Dow Jones Index dalam bentuk token, guys, yang kemarin sempat saya singgung di ini. Jadi indeks token, S&P token, Dow Jones token, Bitcoin ETF token. Bitcoin ETF sudah ada di Binance ya, guys. Memang kurang liquid sih ETF Binance. Jadi kalian bisa aja kena weak seperti yang ada di BitMEX gitu kan. Tapi sekarang BitMEX sudah bersih, guys, dari pemain-pemain itu karena regulator dari Amerika udah menangkap CEO-nya. Jadi ya itulah, dan price action sekarang masih merangkak dari 19.000 ya. Kemarin memang di daerah sini banyak yang hedging sih ini pemain-pemain besar seperti Wells di Binance ini terutama. Karena saya lihat di statistik yang berikut nih, ini adalah chart untuk mendeteksi ininya volume profile dan stake supply. Jadi yang biru ini di atas 20.000 ya, guys. Banyak orang yang hedging. Jadi kalau orang yang FOMO kan kecenderungan retail semua. Dan yang ini pada jual semua biar mungkin menstabilkan demand-nya, baru mereka drive up the price lagi. So ya itulah positif ya, guys, bagi kripto. Walaupun kemarin kita harus ada ini, guys, jangan terlalu emosional sama market. Jadi kita harus ada berpandangan bullish dan bearish. Kemarin kan sempat mau diatur diserang oleh otoritas kan, maksudnya oleh Trump administration. Sedangkan sekarang di sisi lain mereka ingin melaunch ETF mereka. Jadi ini sangat one step ahead one step closer to launch ETF kalau udah ada indeks, guys. So ya ini positif untuk kripto ya. Ini lebih regulated aja kripto, tapi tanpa indeks pun Bitcoin akan tetap survive sih. Tapi dengan adanya indeks maka lebih baik, jadi nggak underground ekonomi, guys. So that's it, guys. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan atau apa, leave a comment in the section below, and leave a like if you like this content, leave a dislike if you dislike this content, and I'll see you in the very, very next content. Bye for now.